Shalom, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tanpa terasa kita sudah ada di hari yang pertama di bulan yang kedua di tahun 2025. Semua tentu karena kasih dan anugerah Tuhan, kita boleh ada di bulan yang baru. Tetapi juga tentu di hari terakhir di minggu yang berjalan ini, bersama kita akan memuliakan Tuhan, kita akan memuji nama Tuhan, kita akan membaca tapi juga akan mendengarkan firman, merenungkan firman bersama. Tetapi sebelumnya mari kita melakukan bersama masih banyak orang berjalan. Masih banyak orang berjalan dalam kuasa yang gelap. Tuhan tolong kami sadarkan tiap orang yang sesat. Oh, berilah keselamatan pada orang yang Kau tebus, agar mereka mendapatkan perjanjian-Mu yang kudus. Utus kami menjadi saksi yang setia beriman, mengisahkan kasih sorgawi pada orang berbeban. Roh Kuduslah yang mengurapi agar kami tetap teguh di dalam kasih, melayani setiap orang berkeluh. Mari kita berdoa. Kami sangat bersyukur kepadamu ya Allah Bapa di surga, sebab kasih dan kemurahan-Mu tetap Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau karena Engkau telah membawa dan mengantar kami boleh ada di hari yang pertama di bulan yang kedua di tahun 2025. Semata-mata bukan karena kami pandai dalam merawat menjaga kondisi kesehatan tubuh sehingga kami sehat, kuat dan bisa ada sampai saat ini. Tetapi tentu soal nafas hidup, Engkaulah yang memberikannya, Engkaulah yang menganugerahkannya. Karena itu, di sepanjang hari ini, sebelum kami memulaikan aktivitas kami, kerja kami, pelayanan kami, apa saja yang Tuhan beri bagi kami untuk kami jalani, kami mau memulaikan itu dengan beribadah kepadamu. Kami memuji Engkau lewat lagu-lagu pujian, tapi juga di dalamnya kami mau membaca dan merenungkan firman. Maka Roh Kudus Tuhan tentu ada pada kami sekalian ini, umat yang mengaku percaya kepadamu, untuk membaca, untuk mendengar, tapi juga untuk memahami firman yang menjadi kekuatan dan pedoman bagi kehidupan kami sebagai umat Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, di tanggal 1 Februari ini kita diperhadapkan pada pembacaan Injil Lukas pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-30 dan ayatnya yang ke-31. Saya bacakan untuk kita sekalian. Jawab orang itu, "Tidak, Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya,
Jika mereka tidak mendengar kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, perenungan kita pada hari ini diberikan tema kesaksian firman menyelamatkan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sering mendengar ataupun mungkin ada di antara kita yang sering mengatakan ini, orang belum percaya kalau belum lihat. Nah, tentu ungkapan ini seperti yang kita ingat diungkapkan oleh Thomas berkenan dengan kebangkitan daripada Tuhan Yesus. Memang ada hal-hal tertentu di dunia ini yang membutuhkan pembuktian. Semisal kalau ada dalam perkara pidana ataupun perdata, maka sekurang-kurangnya memerlukan 2 barang bukti atau 2 alat bukti. Tapi tentu lain halnya kalau berbicara tentang keyakinan dalam iman Kristen mengenai surga dan neraka. Surga dan neraka keduanya adalah sebuah kepastian. Tidak perlu lagi ada pembuktian, karena Alkitab sendiri telah memberikan kesaksian tentang hal tersebut. Nah, orang kaya yang telah merasakan siksa neraka itu beranggapan keluarganya akan mengalami pertobatan jika ada kesaksian yang datang dari dunia orang mati. Dan karena itu dia mengajukan permohonan sekiranya Lazarus bisa menyampaikan hal itu kepada keluarganya. Tapi bagi Abraham, kesaksian Musa dan para nabi adalah lebih dari cukup untuk membuktikan tentang kasih Allah yang berlaku bagi umat Israel, tetapi juga tentang kesaksian para nabi yang tidak hanya ditugaskan untuk menyampaikan suara kenabian mereka, tapi juga yang telah berbuat tentang Mesias yang akan datang untuk membebaskan manusia dari belenggu maut. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan kepada kita saat ini, yang pertama, kita yang sekarang hidup tidak hanya memiliki kesaksian Musa dan para nabi tentang kasih Allah yang menyelamatkan itu, tetapi kita memiliki kesaksian para rasul tentang kasih Allah melalui karya kasih Yesus Kristus yang rela datang ke dunia untuk menebus dosa manusia. Yang kedua, bertindak sesegeralah mungkin, atau jangan menunda waktu untuk bertobat selagi kesempatan hidup masih ada, dan jangan menyia-nyiakan waktu hidup dengan kenikmatan dunia, tetapi yang pada akhirnya membawa kita pada kebinasaan. Jadi, kita yang sekarang masih diberi kesempatan hidup berarti kita masih diberi waktu untuk menjadi alat kesaksian Tuhan di mana saja kita berada. Saudaraku, lakukan sekarang, jangan nanti, sebab kita tidak tahu kapan pada waktunya tiba. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, setiap hari kami membaca dan merenungkan firman. Ajar kami untuk tidak hanya menjadi pendengar yang setia, tidak hanya memahami dengan benar, tetapi dengan kerendahan hati kami tidak menolak firman itu. Semakin nyata benar, firman semakin kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Berkatilah jemaat-Mu, berkatilah umat-Mu, berkatilah kami sekalian ini yang boleh ada dalam persekutuan bersama di hari pertama di bulan Februari tahun 2025 ini. Tuhan berkati kami, kalau ada yang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan, sambil meyakini bahwa penyertaan Tuhan itu selalu sempurna, bekerja untuk mendatangkan kesembuhan dan kepulihan. Kalau ada saudara-saudara kami yang sedang dalam pergumulan apapun yang mereka hadapi, biarlah mereka tidak hanya fokus pada masalah yang mereka hadapi, tetapi mata mereka selalu tertuju kepada Tuhan yang senantiasa memberikan kekuatan dan memberikan jalan keluar. Karena itu Bapa di surga, biarlah kiranya juga sepanjang hari ini Engkau memberkati kami semua dalam pekerjaan-pekerjaan kami, baik melalui profesi-profesi yang Engkau berikan, tetapi juga dalam aktivitas keseharian bersama dengan keluarga kami masing-masing. Kami percaya
Tuhan adalah Allah yang mengasihi. Engkau adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau adalah Allah yang selalu menopang kami. Sesungguhnya tiada terkira kasih-Mu atas kami. Dan karena itu, biarlah kami sedang semakin menampakkan kehidupan dalam takut akan Tuhan. Kehidupan yang memuliakan Tuhan selagi kesempatan hidup itu ada. Ini doa kami aminkan dengan mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudaraku, demikianlah ibadah kita di saat ini. Tuhan Yesus memberkati segenap aktivitas dan karya kerja kita di sepanjang hari ini. Shalom.